إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال ربنا رب العالمين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral hadirat dan hadirin yang dirahmati oleh Allah Rabbul Alamin, kita aturkan syukur kepada Allah atas segala nikmat. Allah Rabbul Alamin memberikan karunia yang besar kepada kita. Sesungguhnya kehidupan seorang hamba itu sejatinya adalah bukan dengan fisiknya yang bisa berjalan, yang bisa berpindah satu tempat ke tempat yang lain, tetapi hakikat hidup seorang hamba adalah dengan rohnya. Apalah artinya gerangan ketika jasad tersebut sehat tetapi rohnya melarat? Apalah faedahnya jika jasad tersebut terasa kuat namun rohnya adalah roh yang tidak hebat? Maka kita bersyukur kesempatan hari ini Allah hadirkan kesempatan untuk menghidupkan roh, menutrisikan jiwa, memberikan imun pada iman kita. Semoga Allah Rabbul Alamin hadirkan keistiqamahan sampai berpisahnya antara ruh dan jasad kita. Salawat dan salam semoga sampai kepada Rasul yang dirindu, yang kita harapkan meneguk dari telaga beliau alaihi salatu wassalam, mendapatkan syafaat beliau, berkumpul bersama beliau dan menjadikan kita sebagai orang yang disandingkan bersama beliau sallallahu alaihi wasallam oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral hadirat dan hadirin yang Allah muliakan, hari ini insyaallah kita masuk halaman ke-36 dari buku yang kita pegang, terjemahan Fawaidul Fawaid, yaitu tentang perhiasan yang halal. Tetapi judul yang sebelumnya belumlah selesai, yang mana di judul sebelumnya kita membahas tentang ma'rifatullah, mengenal Allah melalui keindahannya. Ada satu poin atau sub pembahasan yang belum kita bacakan, yaitu pada halaman yang ke-34 tentang unsur-unsur di dalam pujian. Unsur di dalam pujian. Di situ berkata Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, pujian kepada Allah mengandung dua unsur pokok. Pujian kepada Allah mengandung dua unsur pokok. Yang pertama adalah mengungkapkan segala sanjungan dan sifat-sifat sempurnanya Allah. Mengungkapkan segala sanjungan dan sifat-sifat kesempurnaan Allah Azza wa Jal. Sedangkan yang kedua, unsur yang kedua adalah kecintaan kepada Allah berdasarkan segala pujian dan sifat sempurna itu. Kecintaan kepada Allah berdasarkan segala bentuk pujian dan sifat itu. Jadi umat al-Islam, ketika kita ingin dimasukkan oleh Allah Rabbul Alamin di dalam kategori orang yang memuji Allah, maka kita harus kumpulkan dua poin ini. Yang mana pertamanya adalah kita memuji Allah, kita menyanjung Allah karena Allah maha sempurna. Yang kedua adalah
ketika kita telah memuji, telah menyanjung, maka kemudian kita mencintai Allah Azza wa Jal. Karena apabila satu unsur dari dua unsur ini terpisahkan, maka hal itu adalah kehampaan. Cobalah anda bayangkan, jika anda menyanjung Allah tapi anda tidak mencintai Allah, pastilah sanjungan itu sanjungan yang dusta. Kebalikannya, jika anda mengatakan cinta kepada Allah, tapi akankah orang yang mencinta tidak memuji? Ketika seorang lelaki disandingkan oleh Allah dengan seorang wanita atau sebaliknya, maka di situ pastilah ada pujian seorang istri kepada suami, seorang suami kepada istri. Kenapa? Karena dia melihat baiknya pasangannya. Allah Rabbul Alamin sangat baik kepada kita dan melebihi kebaikan siapapun. Maka kita harus kumpulkan dua unsur di dalam pujian, yaitu kita memuji Allah dengan segala kesempurnaannya dan kita mencintai Allah karena sebab kesempurnaan Allah tersebut. Kemudian Al-Imam Ibnul Qayyim menyebutkan, siapa saja yang mengungkapkan kebaikan-kebaikan orang lain, ini beliau kasih gambaran, siapa saja yang mengungkapkan kebaikan-kebaikan orang lain tanpa memiliki rasa cinta kepadanya, maka orang itu belum dikatakan telah memujinya. Begitu pula sebaliknya, siapa yang mencintai seorang tanpa mengungkapkan kebaikannya, maka dia belum dikatakan memujinya. Dia baru dikatakan memuji apabila telah menggabungkan dua hal pokok tersebut. Jadi kalau anda mencintai seseorang tetapi terasa berat lisan untuk memuji, maka itu adalah bukan cinta yang sejati. Dan sebaliknya, ketika anda memuji tetapi anda tidak mencintai dan tidak menyayangi, tidak mencintai, maka itu adalah pujian yang hampa, yang bisa dikatakan dia adalah pujian yang dusta. Jadi ketika kita memuji, pasti dilandasi dengan rasa cinta. Kalau kita mencintai seseorang, mau tidak mau hati akan mendorong lisan untuk mengatakan kata-kata pujian. Karena itu sontak seorang mukmin, orang yang beriman kepada Allah, terbiasa dia mendapatkan nikmat dari Allah, maka dia ucapkan apa? Alhamdulillah. Dia ucapkan alhamdulillah karena Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kebaikan kepadanya. Lisannya didorong oleh kalbunya yang memiliki rasa cinta kepada Allah Azza wa Jal. Kemudian Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah mengatakan, Allah Subhanahu wa taala memuji dirinya sendiri. Dia juga memuji dirinya melalui lisan malaikat, melalui para nabi, rasul dan hamba-hambanya yang beriman. Dengan dua cara inilah Allah memuji dirinya. Pujian mereka kepadanya terjadi atas kehendak dan izin dan penciptaannya. Dialah yang menjadikan seorang memujinya, menjadikannya sebagai muslim, mengerjakan salat dan bertaubat. Dan Allah semata dari Allah semata bermula segala nikmat, dan kepadanya berakhir segalanya. Dengan kata lain, segala nikmat itu bermula dengan pujinya dan berujung dengan pujinya. Sabar saja ya, suara seperti itu sabar saja. Belum suara bom soalnya. Sabar saja, semoga pahalanya semakin besar. Nah, di sini tadi beliau sebutkan Allah memuji dirinya sendiri. Allah itu memuji dirinya sendiri. Karena itu surat yang paling luar biasa di dalam Al-Quran, surah Al-Fatihah, yang dimulai oleh Allah dengan Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Semuanya adalah mengandung pujian kepada Allah. Dan bukan hanya Allah yang memuji dirinya sendiri, tetapi Allah juga menjadikan malaikat memujinya, menjadikan para rasul memujinya, dan menjadikan orang-orang beriman terus memuji Allah Azza wa Jal. Perhatikan, yang memuji Allah siapa? Allah sendiri. Kemudian malaikat, para rasul dan orang beriman. Kenapa orang beriman dijadikan memuji Allah? Karena orang beriman, pujian kepada Allah itu berasaskan dengan cinta kepada Allah Azza wa Jal. Maka kita harus tahu, ketika kita bisa memuji Allah, itu pun karena apa?
Karena Allah memberikan kita kekuatan untuk memuji. Karena itu berkata Nabiullah Sulaiman alaihissalam tentang perkara syukur kepada Allah, kata Nabiullah Sulaiman alaihissalam, wa kaifa ashkuruka wa syukru minka. Ya Allah, bagaimana aku bisa bersyukur kepadamu? Jikalau aku bersyukur kepadamu, syukurku itu sendiri juga adalah nikmat darimu. Maka ini adalah seorang harus tahu bahwasanya apapun nikmat yang kita dapat, ya, itu bermula dari apa? Bermula dari terpujinya Allah Azza wa Jalla. Dan apapun akhir dari nikmat itu berujung dengan kita memuji Allah Subhanahu wa taala. Allah lah yang mengilhamkan kepada hambanya untuk bertaubat kepadanya. Dia sangat gembira dengan taubat hambanya itu, meskipun taubat itu tidak lepas dari karunia dan murahnya Allah. Perhatikan umat al-Islam, di antara alasan mengapa kita harus sering memuji Allah adalah Allah Subhanahu wa taala menggerakkan hati untuk bertaubat. Tidak ada perbuatan, Anda bisa catat ucapan saya ini, tidak ada perbuatan yang lebih indah daripada bertaubat kepada Allah. Tiada perbuatan yang lebih indah daripada bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla. Tiada kerendahan yang lebih manis dan mulia daripada mengakui dosa di hadapan Allah Azza wa Jalla. Kalau kita lihat kehidupan manusia, terkadang seseorang itu dia tertuduh dengan sebuah kesalahan. Kemudian akhirnya orang pun mengatakan fulan melakukan ini, fulana melakukan itu. Nah, kalau kita lihat realita manusia, ketika seseorang tertuduh melakukan ini, fulan tertuduh melakukan itu, atau si fulanah diisu melakukan itu, sifat manusia apa? Manusia kalau dia nggak ngaku, manusia bilang dia melakukan. Tetapi kalau dia tidak melakukan tapi dia mengaku, nah itu kan dia melakukan. Paham maksud saya? Aisyah radhiyallahu taala anha ketika dituduh dengan tuduhan keji berzina dengan Safwan bin Mu'attal radhiyallahu taala anhuma, apa kata Aisyah di hadapan ayahnya Abu Bakar, di hadapan ibunya, dan di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kata Aisyah, sesungguhnya aku tahu bahwa isu yang disebarkan begini-begini tentang diriku telah menancap di hati kalian. Kalau aku bilang aku tidak melakukan dan Allah tahu aku tidak melakukan, kalian pasti tidak akan percaya. Aku bilang aku tidak melakukan dan sungguh aku tidak melakukan, kalian nggak akan percaya. Tetapi kalau aku bilang aku melakukan padahal aku tidak melakukan, kalian pasti percaya. Paham maksud saya? Ada manusia, tipe manusia yang kalau kita nggak salah, kita bilang kita nggak salah, dia nggak percaya. Tapi kalau kita nggak salah, kemudian kita bilang kita salah, dia percaya. Karena itu sebaik-baiknya perendahan diri adalah di hadapan Allah Azza wa Jal. Sebaik-baik perbuatan adalah bertaubat kepada Allah. Dan Allah sangat gembira dengan taubat seorang hamba kepadanya. Karena itu Allah Subhanahu wa ta'ala selalu mengatakan, ya, kata Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan tentang situasi seorang ketika harus bertaubat. Apa kata Allah? Fafirru ilallah, larilah kepada Allah. Apa kata Allah? Fafirru, lari. Subhanallah, lari kepada Allah Azza wa Jalla. Dan seindah-indahnya takut adalah takut kepada Allah. Karena kalau kita takut kepada Allah, kita kembali kepada Allah. Tapi kalau kita takut kepada selain Allah, kita menjauh kepada Allah. Sedangkan ketika takut kepada Allah, maka kita mendekat kepada Allah Azza wa Jalla. Allah yang mengilhamkan ketaatan dalam diri hambanya, dan dia pula yang membantunya melakukan itu, lalu membalasnya dengan pahala, dan semua itu tidak lepas dari karunia dan kemurahannya. Perhatikan di sini ucapan Al-Imam Ibnul Qayyim, ucapan yang penuh dengan tafakkur dan tadabbur. Beliau katakan, Allah lah yang mengilhamkan kita untuk taat. Jadi jangan pernah seorang ketika dia bisa salat, bisa menutup aurat, bisa mengikuti sunnah Rasul, bisa hadir di majelis ilmu, dia mengatakan aku kuat,
aku hebat. Tidak. Tetapi itu karena Allah mengilhamkan kepada kita. Bukankah saya sering katakan, untuk mengedipkan mata kita tak mampu, untuk menggerakkan jari kita tak kuasa. Kita ini adalah sesuatu yang lemah. La haula wala quwata illa billah. Kalau kita bisa taat, kita bisa menyampaikan sesuatu kebaikan, bukan karena kita orang hebat, tidak sama sekali. Tetapi Allah yang gerakkan kita. Kemudian apa? Allah yang bantu kita untuk melakukan. Tuh, kita berniat ingin hadir sore hari ini, itu Allah yang ilhamkan. Kemudian kita akhirnya nyampai ke sini, Allah yang bantu. Bukan kendaraan kita yang berputar rodanya, kita yang mengarahkan haluannya, bukan. Dia kita menjadi seorang yang mengusahakan itu, tapi Allah yang bantu. Kemudian apa? Lalu Allah balas pahalanya. Padahal ketika Allah Subhanahu wa taala hadirkan kita di majlis, hati kita jadi tenang, cukup dah dapat ilmu. Tapi Allah kasih pahala. Subhanallah. Allah kasih pahala. Kemudian semua itu tidak lepas dari karunia dan kemurahan Allah Azza wa Jal. Maka sebaik-baik seorang itu untuk mengingat dan merenung adalah bahwa Rabbku lebih dan sangat baik kepadaku, melebihi siapapun. Karena itu saya promosi lagi. Kok larinya ke situ lagi? Ada sebuah video yang saya buat, yang semoga nanti di-upload di Instagram Al-Hubbi TV. Saya sebutkan kembali di situ bahwasanya cari waktu untuk sendiri, liburan tapi sendiri. Artinya nggak harus keluar kota, nggak. Anda kemana cari tempat yang situ sunyi, pikirkan tentang diri sendiri. Jangan pikirin orang lain. Mikirin orang lain buang waktu. Kadang seorang kita kasih cinta, tapi dia menghindari kita. Kadang seorang kita kasih kepadanya, tapi dia justru menyingkir. Kita berusaha untuk membuka kalbu, dia tutup pintu, dan sebagainya. Nah, kalau ingin melihat layarnya ada di sebelah kiri Anda. Anda bisa buka yang sebelah kiri depan. Nah, di situ coba sendiri renungi. Saya ini orangnya pandai ngomong. Kalau saya bicara orang terpukau. Kalau saya bersajak orang terhentak. Tapi apakah saya seperti itu? Apakah saya seindah ucapan saya? Apakah saya semahir dakwah saya? Apakah amalan saya sebanyak kata-kata saya? Karena itu saya ingatkan kepada siapapun yang hidupnya itu dikemudikan oleh kata-kata manusia, berhentilah, rubah hidup Anda. Karena kata-kata manusia lebih baik daripada amalnya. Kata-kata manusia, celotehan manusia, komen manusia itu lebih banyak daripada ibadahnya. Hiduplah dengan cara Allah ajarkan kita, sehingga dengan itu kita tahu bahwasanya Allah itu pemurah kepada kita. Kemudian di paragraf terakhir beliau sebutkan Allah sama sekali tidak membutuhkan apapun dari semua makhluknya. Sebaliknya, sebuah makhluk itu pasti butuh kepada Allah. Seorang hamba butuh kepada Allah karena zatnya dalam meniti jalan untuk menggapai tujuan. Pasalnya, apapun yang tidak ditetapkan pasti tidak akan pernah ada. Demikian pula apapun yang tidak ditunjukkan untuknya niscaya tidak akan memberikan manfaat apapun. Karena itu kalau kita meminta sesuatu kemudian tidak hadir permintaan itu, walaupun kita harus meyakini bahwa setiap doa pasti dikabulkan dengan yang lebih baik, tapi ketika kita minta ini tapi tidak dihadirkan permintaan itu sesuai dengan keinginan kita, yakinlah bahwasanya Allah ingin ngasih tahu kita bahwasanya permintaanmu akan melukai dirimu. Saya ingin misalnya mendapatkan usaha ini, ternyata usahanya gagal. Ketahuilah bahwa kegagalanmu itu lebih manis daripada berhasilnya engkau dengan usaha itu. Ketika ingin bersanding, mungkin ada yang belum menikah, ingin bersanding dengan si fulan. Di sini udah nikah ya? Sudah nikah semua ya? Kalau saya sebut nanti pasti suaminya tahu, istrinya pasti tahu siapa yang di depan. Yes, misalnya si fulana ingin menikah dengan si fulan, ternyata tak kunjung hadir yang didambakan.
Kenapa tak kunjung hadir? Karena Allah Subhanahu wa taala menghadirkan yang kau butuhkan. Ada kalanya terpendingnya engkau ingin menikah di usia segini. Saat saya ingin menikah usia 20 tahun. Karena sebagai wanita usia itu adalah cukup tua. Maka Allah pending mungkin 3 tahun kemudian ingin mengajarkan kepadamu bahwasanya kesendirian ini jauh lebih bermakna daripada kebersamaan. Semoga Allah muliakan kita dengan hidup lebih mengutamakan pemberian Allah Azza wa Jal. Kita masuk tema yang baru, perhiasan yang halal. Di sini Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah menyebutkan keindahan di hadapan Allah Azza wa Jal. Keindahan di hadapan Allah. Tadi kita berbicara di bab kelima, judul kelima, keindahan Allah. Sekarang keindahan di hadapan Allah berarti kita harus tampil indah di hadapan Allah. Itu maksudnya. Rasulullah bersabda, "Innallaha jamilun yuhibbul jamal." Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan beberapa ulama hadis lainnya, tetapi ini lafaznya lafaz Imam Muslim. Rasulullah bersabda, sesungguhnya Allah itu maha indah dan mencintai keindahan. Hadis ini bermula dengan sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi misqala dzarratin min kibr. Tidak akan masuk surga seorang yang di kalbunya, di hatinya ada sekecil apapun dari kesombongan. Enggak mungkin masuk surga. Enggak mungkin masuk surga. Maka kata sahabat Nabi sallam, ketika dia khawatir sombong, tuh orang beriman khawatir dirinya sombong. Orang munafik enggak sadar kalau dia sombong. Kata para sahabat, ya Rasulullah, innar rajul yuhibbu an yakuna thawbuhu hasanan wa na'luhu hasanatan. Wahai Rasul, sesungguhnya kita itu, seseorang itu pengen bajunya itu bagus, sendalnya itu bagus. Maksudnya apa? Apakah itu sombong wahai Rasul, baju bagus, sendal bagus? Kata Nabi sallam, innallaha jamilun yuhibbul jamal. Bukan. Allah itu maha indah dan mencintai keindahan. Al-kibru batarul haq wa ghamtun nas. Sombong itu adalah menolak kebenaran dan merendahkan manusia. Di poin kesombongan ini terkadang kita sadar poin pertama saja. Apa itu? Menolak kebenaran. Terkadang kita lupa bahwasanya merendahkan orang lain itu sombong. Dan itulah perbuatan iblis alaihi laknatullah. Pertama kali sebelum dia menolak kebenaran, dia sudah meremehkan Adam alaihi salam. Maka hadis kita di sini adalah poin innallaha jamilun yuhibbul jamal. Sesungguhnya Allah itu maha indah dan mencintai keindahan. Berkata Al-Imam Al-Munawi rahimahullah, makna dari jamil, makna dari Allah itu maha indah adalah keindahan pada zatnya, keindahan pada sifatnya, dan keindahan pada perbuatannya. Maksudnya Allah maha indah itu adalah keindahan mutlak, keindahan pada zatnya, zatnya Allah maha indah, kemudian sifatnya Allah maha indah, dan juga perbuatan Allah maha indah. Perbuatan Allah maha indah. Karena itu kita lihat matahari terbit indah, matahari terbenam indah. Subhanallah. Bahkan di balik kelamnya hujan yang pekat awannya ada keindahan. Ada keindahan. Apa itu? Ternyata tidak selamanya yang gelap itu menghadirkan apa? Menghadirkan rasa takut. Justru terkadang gelapnya awan menghadirkan bahagia. Alhamdulillah hujan lagi, alhamdulillah. Nah, di sini itu maksudnya Allah jamil. Yuhibbul jamal, dan Allah mencintai keindahan. Maksudnya Allah mencintai penampilanmu yang indah. Allah mencintai seorang hamba itu berpenampilan indah di hadapan Allah Azza wa Jal. Karena itu di antara ayat dari surah Ad-Duha ayat terakhir Allah mengatakan, wa amma bi ni'mati rabbik fahaddits. Nikmat Rabbmu kasih tahu, cerita. Alhamdulillah tadi saya dapat ini rezeki dari Allah. Asalkan itu enggak bawa kepada kesombongan, ceritakan. Itu adalah ibadah. Itu ibadah. Terkadang seorang khawatir, maka di situ dia menahan. Tetapi ketika dia tidak mengkhawatirkan dirinya jatuh dalam kesombongan, ceritakan hari ini alhamdulillah Allah berikan ini, dan itu adalah nikmat dari Allah Azza wa Jal. Jadi Allah mencintai kita itu tampil indah. Terkadang seorang itu
dia tertipu. Nanti Al-Imam Ibnu Qayyim akan sebutkan dua kelompok manusia yang salah. Yang mana dia khawatir dengan indah yang dia nampakkan di dalam kehidupan dunia, dia tidak menjadi orang tawadhu, dia tidak menjadi orang zuhud, maka itu salah. Maka nanti kita akan jelaskan seperti yang disebutkan nanti oleh Al-Imam Ibnu Qayyim. Jadi ingat, Allah Maha Indah. Ketika ada zat yang Maha Indah, konsekuensinya apa? Pasti mencintai keindahan. Pasti mencintai keindahan. Ketika ada zat yang Maha menerima taubat, pasti dia mencintai apa? Taubat. Ketika ada zat yang Rahim, Rahman, pasti dia mencintai apa? Mencintai seorang hamba yang penuh rahmat. Kemudian keindahan yang disebutkan dalam hadis ini tidak hanya terkait dengan keindahan lahiriah saja, bukan zahir saja. Ditanyakan sahabat kepada beliau, tadi kan Rasulullah bersabda tentang sombong, sahabat bertanya apa? Bagaimana kalau bajunya bagus? Bagaimana kalau apa? Kalau pakaiannya, sendalnya bagus. Maka siapa yang punya kemampuan tetapi kemudian dia pakaiannya justru compang-camping, maka dia adalah bukan orang yang baik. Itu termasuk orang yang zalim terhadap dirinya sendiri dan tidak menghargai nikmat Allah Azza wa Jalla. Kecuali kalau dia ada kekhawatiran, misalnya dia orang yang paling kaya, kemudian ternyata strata sosial dia jauh berbeda dengan masyarakatnya. Kalau saya pakai baju bagus ini, maka orang miskin akan sakit kalbunya, tidak bisa seperti saya. Baru dia pakai pakaian yang biasa, enggak masalah. Tapi ketika dia hidup di lingkungan yang orang menerima penampilan yang seperti itu, kemudian dia menolak untuk berpenampilan seperti itu bisa termasuk kezaliman. Jadi yang dimaksud dalam di sini ketika kita berbicara keindahan, seperti yang dikatakan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah, bukan hanya lahiriah saja, tetapi mencakup keindahan segala sesuatu secara umum. Seperti yang disabdakan dalam hadis Nabi, sesungguhnya Allah itu bersih dan mencintai kebersihan. Hanya saja hadis ini bukan hadis yang sahih. Hadis ini bukan hadis yang sahih. Ada hadis yang sahih, yang mana hadis itu dimuat oleh Al-Imam Muslim, juga dimuat oleh Al-Imam An-Nawawi di dalam Arba'in Nawawiyah. Rasulullah bersabda, innallaha tayyibun la yaqbalu illa tayyiban. Allah itu maha baik dan tidak menerima kecuali yang baik-baik saja. Artinya zahir kita harus baik, ya batin pun harus baik. Kalau konteks pembahasan kita ini ya, karena kita sedang tidak bahas tentang makanan ataupun sandang pangan kita. Ketika Allah cinta kebaikan, maka kita harus nampakkan kepada Allah yang tidak luput dari pandangannya apapun, nampakkan zahir yang baik. Karena itu sejarah membuktikan bahwasanya kebaikan batin seseorang itu lebih membawa dia kepada husnul khatimah. Kebaikan batin seseorang itu lebih membawa dia kepada husnul khatimah. Seorang mungkin puluhan tahun dari usianya, dia berusaha untuk mencari kebenaran, tetapi ternyata dia duduk di majelis yang diajarkan kesyirikan. Ternyata dia duduk di majelis yang diajarkan kebid'ahan, tidak sesuai dengan pengamalan Nabi SAW, tapi kalbunya berusaha untuk cari kebenaran. InsyaAllah azza wa jal, Allah akan hadirkan kebenaran, walaupun itu dia tidak bisa menikmati setelah itu, kecuali hanya sesaat saja. Karena itu kita lihat perbedaan antara Abu Jahal dan Umar bin Khattab. Dua-duanya sama membenci Muhammad bin Abdullah, tetapi yang satunya berujung muslim, yang satunya wafat di dalam kesyirikan. Kenapa? Karena kebencian Abu Jahal itu didasarkan dengan kesombongan, dan kesombongan tadi nolak kebenaran. Sementara kebencian Umar bin Khattab kepada Nabi SAW itu berdasarkan apa? Berdasarkan bukan benci kebenarannya, cuma dia tidak ingin seorang ayah bertengkar dengan ibu karena anaknya masuk Islam, ayahnya masih seorang ayah bertengkar dengan ibu itu gimana? Seorang anak bertengkar dengan ayah, seorang anak bertengkar dengan ibu. Umar coba tidak ingin ini.
Dia cuma ingin mengeluhkan hal ini saja, bukan soal tidak menyembah berhala, bukan. Dan Umar sering dengar Rasulullah itu ngaji. Rasulullah sholat di mana? Di masjid. Terdengar, dan Umar tidak mengganggu. Yang dikeluhkan adalah karena fulan masuk Islam, akhirnya bertengkar, dia diusir oleh ayahnya dan sebaliknya. Maka hal ini yang dikeluhkan. Tapi dia cinta kebenaran. Dia cinta kebenaran. Maka ketika itu Allah berikan hidayah kepadanya. Semoga Allah meridai Umar bin Khattab dan mengumpulkan kita bersama beliau radhiyallahu taala anhu. Sesungguhnya Allah itu maha baik dan mencintai dan tidak menerima kecuali yang baik. Ingat, Allah enggak menerima kecuali yang baik. Kurang baik apa? Nabiullah Adam alaihissalam diciptakan oleh Allah dengan tangannya sendiri, diciptakan oleh Allah di surga, di tempat yang tidak ada dosa di situ. Tetapi satu kesalahan, memakan buah terlarang, kemudian Allah keluarkan dari surga. Karena Allah tidak suka kecuali yang baik, Allah tidak menerima kecuali yang baik. Maka akankah kita membawa segudang keburukan kemudian ingin masuk surga? Ingat, Allah tidak menerima kecuali yang baik saja. Disebutkan di dalam kitab As-Sunan itu adalah Sunan Tirmizi, Ibnu Majah, Abu Daud, An-Nasai, ya. Itu adalah kitab Sunan. Disebutkan dalam kitab Sunan satu riwayat dari Al-Ahwash Al-Jusami. Dia berkata, Nabi pernah melihatku memakai pakaian lusuh. Jadi sahabat ini memakai pakaian yang lusuh, yang artinya adalah mencuri pandang dan terlihat dekil seperti itu. Lalu Rasulullah berkata, Alaysa lakal mal? Alaysa lakal mal? Bukankah engkau memiliki harta? Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka kata Ahwash Al-Jusami, benar wahai Rasul, aku punya harta. Maka beliau bertanya lagi, apa hartamu? Karena bisa jadi orang ini akan menjawab, harta saya iman, Islam, mungkin. Maka Rasulullah tanya, apa hartamu? Kata dia, semua jenis unta, semua jenis kambing, itu aku punya wahai Rasul. Artinya dia seorang yang kaya beneran. Maksudnya apa? Ketika dia punya unta, punya kambing, nggak mungkin dia nggak bisa beli baju, kan begitu. Maka kata Rasul, fal tura ni'matuhu wa karamatuhu alaik. Kalau gitu, hendaklah engkau memperlihatkan bahwasanya Allah telah beri nikmat dan karunia-Nya kepadamu. Allah beri itu bukan untuk disembunyikan, enggak. Allah kasih kita harta, kita bisa beli baju yang indah. Ingat, saya kata indah ya, bukan mahal ya. Allah kasih kita rezeki, kemudian Allah berikan kepada kita kemampuan, kemudian kita tidak beli baju yang indah, maka kita termasuk orang yang cuek terhadap pemberian Allah. Coba perhatikan, ada kita ngasih seseorang, kemudian ternyata kita tahu barang itu nggak dipakai-pakai sama dia, padahal kita ngasih untuk apa? Untuk dia pakai. Kalau kita tahu apa? Mungkin sederhananya gini. Kayaknya bising kali belakang ya. Sederhananya gini, kalau gini saya nggak ngasih dia lagi deh, karena dia nggak pakai. Itu manusia loh. Allah ngasih itu bukan untuk main-main. Allah ngasih, bukankah Allah ciptakan kita untuk ibadah? Dan di antara rahmatnya Allah, Allah perintahkan kita ibadah, Allah kasih sarananya. Karena itu beribadah, bisa kita katakan beribadah dengan baju yang kotor dan beribadah dengan baju yang mewah, pahalanya lebih besar dengan baju yang mewah. Jadi kita harus tahu, kalau kita punya harta, kasih lihat, ini loh nikmat Allah yang diberikan kepada saya, ini loh nikmat Allah yang diberikan kepada saya. Maka seorang itu harus tahu bahwasanya zuhud bukan dengan meninggalkan dunia, bukan. Zuhud itu artinya adalah meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat di akhirat. Zuhud itu adalah meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat untuk akhirat kita. Sekarang pertanyaannya, kalau kita beli baju bagus, kemudian kita pakai untuk ibadah, manfaat enggak?
manfaat. Kita nyaman, kemudian kalau kita di shop depan lebih percaya diri. Dan bayangkan kalau kita pakai baju lusuh kemudian orang nengok kita, itu aja udah rasanya gimana? Padahal belum tentu orang lihat kita dalam keadaan sinis. Maka kita harus tahu bahwasanya Allah kasih supaya kita gunakan. Allah Subhanahu wa taala itu ingin kita tersebut memperlihatkan, ya Rabb, kau kasih ini loh baju sholatku, ini loh sejadahku, ini loh kendaraan yang aku bawa ke sana, ke tempat kebaikan, seperti itu. Maka kata Rasulullah, hendaklah nikmat dan kemuliaan Allah engkau perlihatkan. Kita harus tahu ini ya. Kadang ada orang, tapi saya mau tawadhu. Tawadhu bukan seperti itu. Tawadhu itu adalah sebuah sifat engkau ridho dengan kedudukan yang lebih rendah, padahal engkau berhak mendapat yang lebih tinggi. Itu tawadhu. Engkau ridho dengan kedudukan yang lebih rendah, ya, padahal engkau berhak mendapat kedudukan yang lebih tinggi. Misalnya apa? Misalnya adalah seorang berilmu, kemudian dia rela mempersembahkan majelisnya dia kepada orang yang mungkin menurut orang lain ilmunya jauh di bawah dia ini, tapi dia duduk di majelis itu, dia hadir di majelis itu sebagai pendengar bukan sebagai pembicara. Maka ini adalah tawadhu. Seharusnya dia yang di atas berbicara, tapi dengan ketawadhuannya dia merelakan tempat itu buat orang lain. Sama halnya ini karena ini musim pandemi ya, semua orang itu berusaha untuk cari rezeki dengan cara online. Dan terkadang jualan dia sama dengan jualan temannya. Dan terkadang jualan dia nggak dibeli, jualan temannya yang dibeli. Maka saya katakan, pedagang yang sukses adalah pedagang yang bahagia ketika jualan temannya dibeli walaupun jualan dia tidak dibeli. Dan itu tanda sucinya hati kita. Kita posting mungkin nggak kebaca sama orang, tapi yang lain ini baru posting sekali langsung laris. Tapi kita happy. Itulah Anda pedagang yang sukses. Subhanallah. Yang Anda butuhin di sini kan bahagia. Nanti ujung-ujungnya uangnya laku, dapat omset besar, untuk apa? Happy. Apakah happy dengan fulus? Enggak. Happy itu di kalbu. Kebahagiaan itu adalah bukan sesuatu yang tersimpan di dompet, bukan tersaldokan di rekening Anda, bukan tergesekkan oleh kartu debit Anda. Bukan itu kebahagiaan. Tapi kebahagiaan sebenarnya adalah kebahagiaan yang dia itu tidak terpisah dari hati. Maka berjuanglah untuk mendapatkan hal itu. Allah senang melihat wujud nikmat yang diberikan kepada hambanya, sebab memperlihatkan nikmat Allah merupakan salah satu keindahan yang dicintai dan sekaligus bentuk syukur kepada Allah atas nikmat yang diberikan kepadanya. Di sini maksud beliau adalah, pertama adalah Allah itu suka melihat seorang hamba itu diliputi oleh nikmat. Karena itu di antara sifat Allah Ar-Razzaq, di antara nama Allah Ar-Razzaq, Allah memberikan rezeki. Karena Allah suka memberikan rezeki, Allah itu suka melihat hamba tersebut menggunakan rezeki yang Allah berikan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga suka hamba itu bersyukur. Dan di antara tanda syukur apa? Di antara tanda syukur, pakai wasilah yang Allah berikan. Itu syukur terbaik. Syukur terbaik adalah gunakan. Ada kesehatan, gunakan kesehatan. Ada pakaian, gunakan pakaian terbaik. Ya, bukan berarti kajian ini akhirnya dipotong, tupa, tubi, tubang, beli baju yang indah. Bukan gitu maksudnya. Yang indah di lemari dipakai. Yang indah di lemari pakai dulu. Ya, kalau setelah itu nanti kalau sudah kurang indah, mau beli lagi ya silakan. Tapi ingat, kita di Nusantara ini terkadang terjebak dengan budaya setiap lebaran harus beli baju. Setiap lebaran harus beli baju. Ya kalau bisa hari Senin itu bajunya mungkin ini, Selasa beda lagi. Atau kalau bisa waktu VM 12 jam pertama bajunya beda, 12 jam kedua bajunya beda lagi. Jangan terjebak itu, karena ingat, kita memang satu sisi harus tampil indah, tapi
sebanyak barang yang kita beli, sebanyak itu juga kita akan dihisab. Kita harus tahu, semuanya harus diukur. Jadi ingat, nampakkan nikmat, kemudian bersyukurlah atas nikmat tersebut. Dan syukur itu indahnya batin. Tadi kan kita diminta indah dalam dua perkara, zahir dan batin. Indahnya zahir, gunakan nikmat Allah untuk memperindah zahir Anda. Jadi apakah salah pakai skincare, Ustaz? Enggak masalah pakai skincare. Ya, asal suaminya mampu. Asal suaminya mampu. Tapi jangan pula suami mampu bilang, "Abang enggak suka kalau adik pakai skincare. Abang enggak suka adik itu cantik-cantik kali." Enggak, ini enggak benar. Itu bakhil loh. Enggak usah cantik-cantik kali, itu bakhil. Nah, jadi wajar seorang itu mau merawat dirinya, apalah lagi perempuan. Tetapi ingat bahwasanya keindahan yang sejati itu bukan dipancarkan oleh, seperti yang saya sebutkan kemarin, zahir yang bagus, wajah yang halus, ataupun kulit yang mulus, bukan. Tetapi hati yang tulus. Hati yang tulus dalam mengabdi kepada Allah Azza wa Jal. Hati yang tulus dalam mempersembahkan semuanya lillahi rabbil alamin. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati, hidupku dan matiku lillahi rabbil alamin. Allah senang melihat keindahan lahir, yaitu wujud nikmatnya, pakaian, kendaraan atau apapun itu. Dan Allah suka keindahan batin. Keindahan batin yang berkaitan dengan nikmat apa? Syukur. Keindahan batin yang berkaitan dengan nikmat adalah syukur. Oleh sebab itu kecintaannya kepada keindahan menurunkan pakaian, Allah menurunkan pakaian perhiasan kepada para hambanya untuk memperindah penampilan lahir mereka. Jadi di antara tanda Allah itu cinta kepada, subhanallah, udah jam segini. Sepertinya memang kita harus mulai lebih awal ya. Jam 4:10 itu harus kita mulai sebenarnya, walaupun harus sesuai waktu asarnya. Di sini beliau sebutkan di antara bentuk Allah, sebab Allah mencintai keindahan adalah Allah turunkan pakaian dan perhiasan. Kalau Allah nggak suka, ngapain Allah turunkan pakaian? Allah turunkan hiasan. Karena itu kita harus tahu bahwasanya ini khususnya para muslimah adalah, kita harus ingat akibat dari dosa yang dilakukan oleh Adam alaihissalam dan Hawa. Akibat dosa pertamanya apa? Turun ke bumi? Bukan. Dosa pertama, dosa yang mereka lakukan di hukuman pertamanya apa? Lepasnya pakaian mereka. Akhirnya mereka ambil dari pohon-pohon, daun di pohon-pohon surga, mereka tutup auratnya. Itu menandakan Allah itu suka kita menggunakan pakaian syar'i, kemudian menampakkan keindahan. Makanya Allah turunkan nikmat tersebut. Makanya Allah katakan di dalam tapi ingat, pakaian takwa itu lebih baik. Bagaimanapun pakaian takwa itu lebih baik. Allah mengatakan di dalam surah Al-A'raf ayat 26. Allah mengatakan, "Ya bani Adam, qad anzalna 'alaikum libasan yuwari sawatikum wa risha." Wahai anak cucu Adam, sungguhnya kami telah menyediakan pakaian untuk menutupi aurat kalian dan untuk perhiasan bagi kalian. Jadi pakaian itu, ingat nih, perhatikan. Pakaian terbaik bukan hanya untuk nutup aurat, tapi untuk menampakkan keindahan di hadapan Allah, sebagai perhiasan di hadapan Allah. Itu pakaian terbaik. Ya kalau cuma nutup aurat, ya pakai kardus bisa, tapi kan nggak indah seperti itu. Tapi Allah lanjutkan ayatnya, walibasut taqwa dzalika khair. Tapi pakaian ketakwaan itu lebih baik. Pakaian takwa itu bukan baju koko ya. Kalau di Indonesia kan ini baju takwa. Ya belum tentu padahal orang pakai baju koko itu takwa. Tetapi ingat kata Allah, pakaian takwa itu lebih baik. Karena zahir, perhatikan ini ucapan saya, zahir yang indah, tetapi hatinya penuh dengan wabah, maka akan terlihat suatu saat zahirnya tidak indah. Karena itu cuma topeng, topeng akan basi. Tapi kalau kita memulai keindahan itu dari kalbu, maka akan terpancar
di seluruh anggota tubuh kita. Karena itu di antara manusia terindah di muka bumi ini adalah Uwais Al-Qarni. Uwais Al-Qarni yang punya sopak. Yang punya sopak, bahkan ketika beliau berdoa pun masih punya sebesar koin sopak. Tetapi apakah dia orang yang biasa? Tidak. Dia bukan orang yang biasa di hadapan Allah. Di antara yang mulia di muka bumi ini adalah Julaibib, yang ketika dia melamar ditolak. Suatu ketika Rasulullah SAW mengatakan, wahai Julaibib, apakah engkau tidak ingin menikah? Maka dia kira Rasulullah mungkin canda ini, karena dia orang miskin, orang yang tidak punya, dan fisiknya nggak bagus, ya, kulitnya hitam, rambutnya keriting, kemudian hidungnya pesek dan sebagainya. Maka dia mengira tak mungkin lah orang yang mau. Oke, kalau ada orang yang jelek tapi dia kaya masih mungkin, tapi dia miskin. Tetapi akhirnya Rasulullah mengutus seorang untuk melamar wanita. Akhirnya orang tua wanita ini setuju. Kenapa setuju? Dikiranya Rasulullah mau melamar putrinya. Tetapi maksud Rasulullah adalah melamarkan untuk Julaibib. Kisahnya panjang, kalau saya lanjutkan cukup panjang. Tetapi di ujungnya akhirnya Julaibib sebelum sempat berbulan madu, dia mendengar panggilan jihad. Akhirnya dia pun terbunuh. Apa kata Rasulullah? Julaibib minni wa ana minhu. Julaibib bagian dari aku dan aku bagian dari Julaibib. Keindahan batin yang melupakan orang kepada buruknya zahir. Kita itu harimau mati meninggalkan belang, manusia mati meninggalkan nama. Ketika kita mati itu kita enggak meninggalkan fisik kita yang dulu perawatannya sekali perawatan 6 juta, enggak sama sekali. Yang mana kalau kita jemur baju, mungkin kalau orang nyuri baju itu bisa buat makan sebulan. Bukan itu, kita ninggalin nama. Apakah nanti ketika kita wafat, orang kita ridho, orang mengatakan, oh si fulanah itu pakaiannya gini loh, pakaiannya gini. Enggak, kita enggak pengen seperti itu. Kita pengen si fulanah sering ke masjid, sering menghadiri majelis ilmu, sering bersyukur kepada Allah dan sebagainya, meninggalkan nama. Yang terkadang sebagaimana pepatah orang Minang disebutkan, terkadang seorang itu di hadapan manusia itu tak bisa tersudu itik, tak bisa termakan ayam. Apa itu artinya? Tak bisa tersudu itik, tak bisa termakan ayam. Apa artinya? Dia nggak dipandang oleh orang. Ngasih itik makan aja nggak bisa nih orang. Ngasih ayam makan aja nggak bisa. Terkadang dia diremehkan oleh orang. Maka bahagialah Anda ketika diremehkan oleh orang. Itu ada kesempatan untuk Anda melejitkan diri Anda di hadapan Allah Azza wa Jalla. Maka libas takwa itu lebih baik. Zalika min ayatillah la'allahum yazakkarun. Yang itu adalah sebagian dari tanda kekuasaan Allah agar mereka mengingat. Allah juga berfirman di dalam surah Al-Insan ayat 11 dan 12. Mungkin kita tutup sampai poin ini saja ya, karena saya ingin Anda melanjutkan ke kegiatan di rumah juga. Allah berfirman, fawaqahumullahu syarra dzalikal yaumi wa laqahum nadratan wa surura wa jazaahum bima sabaru jannatan wa harira. Allah sebutkan tentang penduduk surga. Maka Allah melindungi mereka dari kesusahan hari itu dan memberikan kepada mereka keceriaan dan gembira. Mungkin Anda sering mendengar firman Allah, hal ataka hadithul ghashiyah. Tidakkah datang kepada kalian berita tentang al-ghashiyah? Wujuhu yawma idzin khashiyah. Saat itu semua wajah tertunduk lesu. Amilatun nasibah. Dia beramal tapi dia letih. Orang beramal letih tidak? Letih semua.
Tapi bukan letih yang itu, letih yang akhirnya menuai gaji, bukan itu. Tapi maksudnya adalah tasla naran hamiyah. Dia letih, dia beramal, tapi ternyata amalnya berbuah neraka. Itu letih yang paling mengerikan. Karena itu siapa kebahagiaan, kesuksesan yang sejati adalah sebagaimana firman Allah dalam surah Ali Imran, faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz. Siapa yang dijauhkan dari neraka, dimasukkan ke surga, dialah orang yang sukses. Maka Allah sebutkan di dalam Al-Insan ayat 11, maka Allah melindungi mereka dari kesusahan hari itu dan memberikan kepada mereka keceriaan dan kegembiraan. Ayat 12 Allah mengatakan, wa jazahum bima sabaru jannatan wa harira. Dan Allah berikan balasan kepada mereka karena mereka sabar. Allah berikan surga dan pakaian sutra. Jadi siapa yang bilang bahwa orang sabar enggak menang, dia bukan orang yang menang. Siapa yang bilang orang sabar tidak bakalan menang, maka dia bukan orang yang menang. Paham ya maksud saya? Ada orang bilang, jangan sabar mulu, nanti engkau kalah. Maka kita katakan, Anda yang kalah. Karena orang sabar itu pasti menang. Orang yang sabar itu pasti menang. Karena di sini perhatikan, di antara balasan Allah kepada penduduk surga adalah Allah berikan surga dan pakaian sutra. Padahal kita tahu laki-laki haram memakai sutra. Tapi karena dia sabar di dunia enggak pakai sutra, maka Allah berikan di akhirat di surga sutra. Pada ayat tersebut ditegaskan bahwa Allah memperindah wajah mereka dengan keceriaan, memperindah batin mereka dengan kegembiraan, dan memperindah tubuh mereka dengan sutra. Ujung-ujungnya apa? Allah ingin kita terlihat indah. Ingat Allah Subhanahu wa ta'ala ketika menciptakan kita itu tidak ingin kita masuk surga. Tidak ingin kita masuk neraka. Allah ingin semua kita itu masuk surga. Tapi Ustaz, ada yang masuk neraka. Akhirnya ternyata qadarullah ada yang masuk neraka. Itu dengan hikmahnya Allah. Tapi asalnya kita harus ingat, Allah Subhanahu wa ta'ala ingin kita semua itu menjadi penduduk surga. Allah cuma ingin satu dari kita. Kalau Anda buka Al-Quran, satu saja permintaan Allah. Saya lupa surat apa, ayat berapa. Allah mengatakan, yuridullahu an yatuba alaikum. Allah cuma punya satu permintaan, satu keinginan. Apa itu? Allah ingin memberikan taubatnya kepada kalian. Cuma itu. Maksudnya apa? Allah ingin beri taubat, tapi yang menerima taubat ini haruslah yang berhak. Allah ingin ngasih, itu yang Allah ingin kasih. Tapi ada orang yang tidak mau menerima pemberian terbaik Allah. Maka pemberian terbaik setelah hidayah Al-Quran dan Sunnah adalah pemberian taubat dari Allah Azza wa Jalla. Karena seorang ketika dia jadi muslim, dia masih berdosa karena dia manusia. Ketika dia mengikuti sunnah Rasul, dia masih berdosa karena dia punya lupa dan kesalahan, kelalaian. Tapi Allah berikan taubat setelah itu. Makanya selain mencintai keindahan tutur kata, perbuatan, pakaian dan penampilan, Allah juga membenci perkataan buruk, perbuatan buruk, pakaian buruk dan penampilan yang buruk. Artinya ketika Allah cinta zahir yang indah, Allah benci zahir yang jelek. Artinya bukan tampang wajah ya, bukan bentuk fisik, bukan, tapi adalah pakaian dan sebagainya. Ketika Allah cinta batin yang indah, baik, maka Allah benci batin yang buruk. Karena itu Allah mengatakan, Imam Ibnu Qayyim mengatakan, dia membenci sesuatu yang buruk dan pelaku keburukan. Dan sebaliknya dia mencintai keindahan dan penyandang keindahan. Makanya teman-teman jemaah yang Allah muliakan, terakhir kita sebutkan bahwasanya indahnya kita itu adalah keindahan sejatinya kita. Itu adalah ketika kita sedang hanya bersama Allah. Itu keindahan sejati kita. Keindahan sejati kita adalah ketika kita sedang berdua sama Allah.
Kadang seorang itu tidak sadar bahwa dia itu terkadang minta dipuji oleh manusia. Kadang orang di balik tawaduknya ada sombong, di balik manisnya ucapannya ada kepahitan yang dia tanamkan. Terkadang seorang tersebut dia ingin dikatakan cantik, dia ingin dikatakan manis, dia ingin dikatakan baik. Maka ketika itu kita ingin, coba deh berharap itu dikatakan oleh Allah Azza wa Jalla. Karena manusia di dalam pujinya terkadang ada dusta. Ingat saya katakan, manusia terkadang di dalam pujinya ada dusta, di dalam sanjungannya ada lupa. Maksud saya di dalam pujiannya ada dusta. Kenapa? Dia memuji tersebut karena ada keinginan, bukan karena ketulusan kalbu. Enggak. Di dalam sanjungannya ada lupa. Dia menyanjung kita hari ini karena dia lupa kalau kita itu bakalan salah, kita bakalan khilaf, kita bakalan berdosa. Kemudian ketika dia mengeluh-eluhkan nama kita, itu karena dia lalai tentang diri kita, bahwasanya kita adalah semakin dipuji bisa menjadi insan yang semakin ujub pada diri sendiri. Maka semoga Allah Subhanahu wa taala dengan pelajaran hari ini membahas tentang keindahan, menjadikan hati kita dan zahir kita indah, menjadikan kita sebagai orang yang terkadang kita tuh tulis status ya di media sosial. Kita berjuang menjadi seorang yang statusnya terbaik di story, baik story, status WhatsApp-nya, status Facebook-nya, status Instagram-nya. Kita berusaha kalau bisa kata-kata itu kita rangkai seindah-indahnya, poster kita desain seindah-indahnya. Tapi pernahkah kita merenung di banyak saat-saat kita, apa status saya di hadapan Allah Azza wa Jalla? Karena bisa jadi hari ini kita duduk di sini, besok pagi kita duduk di alam barzakh. Semoga Allah maafkan kita. Ada pertanyaan atau tidak? Ada pertanyaan tidak? Atau ada mic tidak? Enggak ada ya? Ya saya itu bingung, kajian saya jarang ada yang nanya, entah tidak paham entah apa ya. Ya padahal kalau saya tidak bisa menjawab itu kan bisa kita jadikan PR di pekan depan. Semoga Allah berikan taufik, semoga Allah jaga kesehatan batin kita. Ada pertanyaan ya? Enggak ada kan? Enggak ada. Semoga Allah berikan keselamatan kepada kita untuk menjaga iman kita dan berikan kepada kita kesehatan fisik kita. Teruslah menjaga upaya agar kita bisa memberikan keselamatan agama bagi orang lain dan keselamatan fisik bagi orang lain. Dimanapun kita, siapapun kita, sedikit apapun ilmu kita, jadilah agen untuk Islam, jadilah agen untuk sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita tutup dengan doa penutup majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.